Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi untuk pagi ini kemarin kita sudah belajar persamaan matematik berdasarkan fisika dan kimia. Untuk pagi ini kita akan lanjut ke bab kedua. Jadi nanti kalau ada pertanyaan nanti kan karena apa ref A dan B itu beda, saya ngasih contohnya beda, jadi kalian bisa untuk contoh yang lain kalian bisa lihat di ref B ya. Jadi untuk contoh yang lain bisa melihat YouTube di ref B. Jadi untuk sudah kelihatan? Jadi sudah kelihatan ya share screen-nya. Jadi untuk bab kedua ini kita akan belajar masalah persamaan diferensial biasa. Kelihatannya kecil, Bu. Kenapa? Share screen-nya. Share screen-nya kecil. Memang kecil sih di sini. Memang nggak bisa maksimalnya segini sih. Tadi, Bu. Oh, kenapa? Tapi memang segini sih. Seperti saya. Jadi di layar kedua itu cuma separuh halaman gitu doang. Tapi suaranya kedengeran. Aman, Bu, suara, Bu. Jadi nanti nggak apa-apa. Jadi untuk share screen-nya sih memang nggak tahu sih, di layar keduanya dia kecil memang. Jadi untuk persamaan diferensial biasa nanti ada beberapa topik, ada 7 atau 8 topik. Jadi untuk pengantarnya di sini, jadi untuk pengantarnya di sini persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung beberapa turunan dan fungsi. Dia dibilang persamaan diferensial jika dia mengandung beberapa turunan dan juga sebagai fungsi. Kemudian orde 1 atau orde 1 persamaan diferensial adalah orde tertinggi dalam persamaan, atau orde itu sama dengan tingkat. Jadi kalau pangkat n itu berarti orde n. Kemudian kalau x pangkat 1 berarti orde 1 sampai dengan, kalau dia tidak dalam bentuk x, dia dalam bentuk orde 0 berarti, ya kan. Kemudian derajat atau degree suatu persamaan diferensial adalah pangkat dari turunan yang tertinggi. Jadi di sini kalau ada x y d kuadrat y per dx kuadrat plus d kuadrat y per dx sin d kuadrat x, kemudian 8x kuadrat y dx y plus dx plus y2 sama dengan 0. Jadi di sini adalah dia merupakan, kalau dia mempunyai pangkat 2 berarti derajat degree tertingginya adalah y2 di sini. Kemudian untuk persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial yang mempunyai bentuk y pangkat n ditambah A1 xy n-1 ditambah sampai dengan dia an-1 x y sama dengan kx di sini. Jadi di sini semoga bisa ya. Lihat. Saya nggak bisa. Jadi kalau di sini y pangkat x di sini, dia nggak bisa, saya nggak bisa nyoret di sini. Jadi kalau dia y pangkat n, berarti kan kalau y pangkat n misalnya y pangkat 4, kemudian berarti A1 x y pangkat 3 plus A2 x pangkat 2 y pangkat 2 sampai dengan A kemudian x pangkat y. Jadi di sini sebagai kx-nya. Kx di sini berarti adalah konstanta. Konstanta dalam bentuk x otomatis karena di sini ada bentuk x. Kemudian untuk penyelesaian suatu persamaan diferensial adalah variabel dependent sebagai fungsi dari variabel independen yang memenuhi Mas Mat. Kemudian yang kedua, biasanya fungsi mengandung satu untuk persamaan diferensial orde 1 atau lebih dari satu konstanta. Jadi kalau orde 1 dia berarti mengandung satu fungsi. Tetapi kalau dia dua, berarti kalau misalkan kalian x kuadrat, berarti kan akan ada 2x, ya kan? Kalau cuma x plus 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 3 itu kan 1. Tapi ketika ada x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0, berarti kalian akan mempunyai dua nilai x, yaitu x1 dan x2. Kemudian penyelesaian seperti ini disebut penyelesaian umum. Itu. Kemudian bila konstanta ini diberi suatu harga, maka penyelesaiannya disebut penyelesaian khusus atau penyelesaian partikular. Kemudian untuk harga konstanta ini ditentukan dari kondisi batas yang berlaku. Jadi tetap ketika
kalian mengintegralkan atau menurunkan kan tetap kalian mempunyai batas. Jadi batasnya berapa, X1-nya berapa, X2-nya berapa, atau batas bawahnya berapa, dan batas atasnya berapa. Kemudian untuk tipe-tipe PD tingkat 1, di sini ada 6, yaitu yang pertama persamaan diferensial dengan variabel yang dapat dipisah. Kalau dapat dipisah berarti dipisahkan biasa. Kemudian dia PD persamaan diferensial homogen dan persamaan diferensial yang dapat dipisah. Jadi homogen dulu kemudian dipisah. Kemudian persamaan diferensial bentuk AX plus BY plus C dikali DX ditambah dengan PX plus VY plus X dikali D sama dengan 0. Yang keempat yaitu persamaan diferensial eksak dan persamaan diferensial yang dapat diubah menjadi persamaan diferensial eksak. Kemudian yang kelima yaitu persamaan diferensial linear order 1, kemudian yang keenam adalah persamaan diferensial Bernoulli. Jadi nanti dari tipe-tipe persamaan diferensial tingkat 1 ini kita akan membahas satu persatu bagaimana bentuknya, kemudian caranya penyelesaian seperti apa, dan contoh soalnya seperti apa ya. Jadi untuk masing-masing ini nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan persamaan diferensial dengan variabel yang dapat dipisah. Berarti kalau ada variabel yang dipisah, otomatis kita langsung bisa mengintegralkan. Jadi di sini otomatis tidak tercampur dengan persamaan diferensial yang lain. Di sini untuk prinsip penyelesaian dari persamaan diferensial dengan variabel yang dapat dipisah, itu adalah untuk unsur X dan Y dipisah. Jadi untuk nanti kalau kalian ada X dan Y, berarti X itu harus diintegralkan terhadap X, Y harus diintegralkan terhadap Y. Kalian tidak bisa menyelesaikan suatu persamaan jika X masih bercampur dengan Y. Jika X masih bercampur dengan Y, berarti kalian harus memisah dengan persamaan diferensial yang lainnya. Tapi untuk khusus yang variabel yang dapat dipisah ini, jadi untuk misalkan X dan Y masih dipisah, kalian harus memisahkannya sehingga ketemu X diintegralkan terhadap X, kemudian Y diintegralkan terhadap Y, kemudian baru diselesaikan. Di sini untuk tipenya yaitu P XYDX plus V XYDY sama dengan 0. Di sini akan diubah menjadi MXDX plus NYDY. Berarti di sini kan M sebagai fungsi X diintegralkan terhadap dx, kemudian n sebagai fungsi y, dia diintegralkan sebagai y sama dengan 0 sebagai konstanta di sini. Sehingga di sini mx dx sama dengan integral ny dy sama dengan konstanta. Di sini bisa dipahami, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke contoh soal? Bisa dipahami? Kita ada pertanyaan? Lanjut, Bu. Gimana? Bisa dipahami ya? Jadi nanti akan lebih mudah kalau kalian di contoh soal sebenarnya. Kalau saya ini kan masih sesuatu yang kalian nggak itu ya. Bisa dipahami? Kita lanjut ke contoh soal ya. Saya set screen. Saya tak semoga saya bisa itu. Oke, bisa dilihat untuk layarnya. Oh, nggak bisa ya? Saya kenapa ya? Sebentar, coba saya tak buka ke stop screen. Ya, nggak bisa. Sebentar ya, saya kok kemarin kan kita bisa nulis pakai bet ya, kok sekarang nggak bisa. Ratingnya
dia enggak. Nggak bisa ya. Cepat pin. Kita coba pakai pen ya. Coba saya searching, soalnya pakai obat nggak tahu, nggak bisa dia. Kita lanjut untuk searching kedua. Sini aja lah. Oke. Di sini ada whiteboard ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak whiteboardnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Jadi kita mulai mengerjakan untuk yang persamaan diferensial variabel yang dapat dipisah ya. Tadi kan kita tahu bahwa ketika dia integral dari M, sorry. Sebentar ya. Ambil pen. Jadi di sini kan kita punya persamaan integral dari M X dx sama dengan integral dari NY dy sama dengan konstan. Jadi di sini intinya adalah kita tetap harus membuat dia M itu sebagai fungsi dari X, kemudian N sebagai dia Y, dia adalah fungsi dari Y. Jadi kita bisa menyelesaikan jika kita mempunyai dua persamaan tersebut, jika X dalam bentuk X dan Y dalam bentuk Y. Kemudian di contoh soal, kita ada PD sama dengan dy per dx sama dengan 1 plus X dikali 1, ditambah 1 per Y, ya kan? Coba sih, saya, ya kan? Berarti 1 plus X dikali dengan 1 plus Y. Kemudian di sini kita ada Y, di sini. Ada Y, kemudian ada X. Otomatis ketika Y-nya ini, berarti dia harus dalam bentuk, dy dalam bentuk 1 plus Y, kemudian X harus dalam diintegralkan terhadap 1 plus X. Jadi di sini otomatis yang harus kita lakukan adalah menyatukan mana yang dalam bentuk X dan dalam bentuk Y. Berarti di sini kan akan menjadi dy per 1 plus Y, ya kan, sama dengan 1 plus X dikali dengan dy. Dx. Di sini. Berarti di sini kan sudah dalam bentuk dy per y, ini kan sudah dalam bentuk satu kesatuan,
di sini adalah 1 plus X dikali dengan 1 plus X dikali dengan dx. Itu sudah sama dengan integral dari M X dx sama dengan integral NY dy. Sampai di sini bisa dipahami? dy per 1 plus y sama dengan 1 plus X dx. Di sini dapat dipahami sampai di sini? Dapat dipahami ya? Kemudian di sini karena ada dy, otomatis supaya kita bisa menghasilkan atau mengeluarkan nilai dari 1 plus y-nya, berarti dy-nya harus diintegralkan. Begitu juga dengan dx, ya kan? Berarti menjadi integral dy per 1 plus y sama dengan integral 1 plus x dx. Kalau ada 1 per, itu integralnya menjadi apa? Kalau ada 1 per, integralnya akan menjadi? Min 1. 1, masuk 1. 1 plus y pangkat 1, Bu. Kalau integral seper itu apa? Len. Len. Berarti kalau integral seper itu len. Nanti kalian cari. Jadi kalau ada dy per 1 plus y berarti menjadi len 1 plus y. Sini. Akan menjadi len 1 plus y. Kemudian, seperti apa dia? Sama dengan berapa? Kalau kalian bingung nanti gini aja, dijadikan 1 ke ruas kiri. Jadi akan menjadi integral dy per 1 plus y dikurangi integral 1 plus x dx sama dengan 0, ya kan? Di sini menjadi len 1 plus y, kemudian dikurangi kalau integral 1 plus x kuadrat menjadi apa? Integral 1 plus x dx akan menjadi apa? Kalau ada integral a plus bx menjadi apa? Kalau 1 plus x kuadrat. 1 plus x kuadrat per 2. Gimana? Pak, panggilmu apa, Dek? Tafi, Bu. Tafi. Iya, Tafi ya? X plus 1/2 x kuadrat. Kenapa? 1 plus Integralnya, Bu, ya? per 2. 1 plus x kuadrat per 2. 1 kalau diintegralkan menjadi X, Bu, X. X plus 1 plus plus setengah x kuadrat. setengah x kuadrat, ya kan? Ya. Oke. Berarti di sini kan sebenarnya konstanta, karena di sini berarti kan dia konstanta kan? Berarti kan konstanta atau C. Kemudian jika dia, ini kan dalam bentuk len, kita bisa mengubahkannya menjadi len 1 plus y, kemudian sama dikurangi len apa? Kalau len dieksponensialkan, dia kan menjadi bilangan tersebut kan? Berarti ini len dikali eksponensial x pangkat x plus setengah x kuadrat. Kemudian sama dengan len C. Len C itu apa? Karena nilainya C itu ada konstanta. Nanti kalau len C itu juga dia dianggap sebagai konstanta juga. Sehingga di sini kita bisa, kalau ada min, berarti kalau ada len A, min len B, itu akan sama dengan len A per B. Itu yang harus kalian ingat. Kalian nanti untuk persamaan len, kalian cari sendiri. Karena kan sudah mahasiswa ya, harusnya saya nggak harus menjelaskan 1 per 1. Jadi kalau ada len A min len B, berarti adalah len A per B. Sehingga di sini akan menjadi len 1 plus Y, ya kan? Dibagi dengan eksponensial apa? X pangkat 1/2 setengah X X kuadrat, ya kan? Sama dengan len C. Len di sini bisa dicoret. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang saya bisa next page nggak ya? Oke. Jadi tadi kita punya persamaan len. Ada len 1 plus apa tadi? Plus Y per E pangkat X plus setengah X kuadrat sama dengan len C. Tadi kan kita sudah, berarti kan di sini, berarti lennya kan di sini coret. Berarti kita di sini tinggal
1 plus Y dibagi E pangkat X plus setengah X kuadrat, ya kan? Sama dengan C. Ya, berarti di sini kan kalian akan mengetahui bahwa nilainya Y itu berapa. Berarti Y sama dengan C dikali E pangkat X plus setengah X kuadrat, kemudian dikurangi 1. Karena C-nya kan di sini, ini kan tinggal perkalian silang ya. Perkalian silang menjadi Ya, Bu. pangkat C, Y-nya berarti kan min 1. Berarti faktornya Y-nya adalah ketemu nilai sekian. Bisa dipahami? Nilai C-nya nggak dicari, Bu ya? Kalau nilai C bisa diketahui ketika kita mengetahui berapa nilai dari batasnya. Tapi kalau nggak ada batasnya, berarti konstantanya masih tetap dalam bentuk konstanta. Nilai C itu akan diketahui misalkan kalian tahu batasnya Y adalah ketika X sama dengan 0, Y berapa. Ketika X sama dengan 1, Y berapa, itu baru diketahui nilai konstantanya. Kalau enggak, berarti ya dalam bentuk C. Nggak masalah. Oke? Di sini paham? Mau dicatat, saya next. Lihat ini page sebelumnya. Lihat. Dicatat dulu, difahami, baru kemudian nanti kalian, apa namanya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Silakan dicatat. Bu, yang ini, Bu, yang integral 1 plus X. Itu C-nya C-nya plus nggak sih, Bu? Gimana? Suaramu C. nggak kedengaran, Dek. Sebentar, apa mic-ku yang terlalu kecil. Oke, silakan. Gimana? C ini, Bu, yang integral X. Kan harusnya kan X plus setengah X kuadrat plus C nggak sih, Bu? Iya, kan? di sini kan C-nya kan ketika kalian ada satu persamaan C itu nggak boleh lebih dari 1. Makanya di sini C-nya hanya 1 di sini. Kalau kalian ada C, sama juga ketika satu persamaan itu kan C-nya hanya 1, hanya boleh 1, ya kan? Makanya di sini ada 0 ini adalah dalam bentuk C di sini. C ini dianggap sebagai konstanta karena dia nanti kalau diintegralkan 0, bilangan apapun kan kalau diintegralkan dia menjadi konstanta kan. C-nya ini kita anggap sebagai konstanta di sini. Makanya dia muncul konstantanya di sini C-nya. Di ruas sebelah kanan, Bu ya? Sebenarnya kanan atau kiri sih nggak masalah. Nanti karena ketika batasnya sudah keluar batas itu kan ketahuan kan berapa nilainya. Kalau di sini kan lebih gampangnya kita taruh di atas, di kanan gitu aja. Positif, Bu ya? Nggak negatif? Sebenarnya kan makanya nilai C itu kan akan muncul ketika kita sudah mengetahui kondisi batas. Kalau di sini karena nggak ada ya sudah kita taruh di kanan, berarti kan dalam kondisi positif. Oke, Bu. Oke, ini sudah dicatat. Kalau sudah bilang nanti saya tak next page, baru kita lanjut untuk persamaan diferensial yang kedua. Yang lainnya gimana? Ada pertanyaan? Rakel, Yohana mungkin. Kalau ada pertanyaan ditanyakan ya. Bu mau tanya. Silahkan. Kalau yang integral 1 tambah X dx itu kenapa bisa jadi X tambah setengah X kuadrat? Ini kan sebenarnya kalau kalian tahu integral, kalau kalian tahu integral itu kan ketika ada integral 1 plus integral X, itu kan sebenarnya kan integral 1X, 1 dx, berarti kan integral 1 berapa? X kan? Pelajaran integral SMA. Jadi kalau ada integral X, itu kan berarti kan X pangkat N, itu kan sama dengan 1 per 1 plus N, X, N plus 1, ya kan? Jadi pahami nggak di sini? Jadi kan, coba di sini ya, semoga kelihatan yang pojok.
Jadi ketika ada integral 1 dx, itu kan berarti menjadi x. Ketika ada integral x dx, itu kan sama dengan 1 per 1 plus 1, nggak kelihatan. 1 plus 1 ditambah x 1 plus 1, berarti menjadi setengah x pangkat 2. Ketika ada x pangkat n dx, berarti kan sama dengan 1 per 1 plus n dikali x 1 plus n. Berarti kan menjadi, kalau di sini kan misalkan pangkat 3 kan berarti misalkan x pangkat 3, otomatis kan menjadi 1 per 3 plus 1 kali x 3 plus 1. Sehingga menjadi 1/4 x pangkat 4. Itu persamaan integral SMA itu harusnya. Harusnya matematika dasar kemarin dapat juga ya harusnya. Harusnya sih. Karena itu kan integral biasa waktu SMA. Ya, iya. Udah, Bu. Sudah? Next page ya. Next page caranya gimana? Oke, next page. Sini. Ya. Jika ada len, berarti kan len 1 per y, lennya bisa dicoret di sini. Sebenarnya kalau fungsi len c-nya itu ada agar bisa dicoret antara apa? Antara kan karena berapapun nilainya kan ketika dia dalam bentuk konstanta kan konstanta itu sendiri kan. Soalnya kalau nanti sudah kasus itu akan berubah berbeda ketika kalian sudah mengetahui kondisi batasnya. Tapi kalau selama dia nggak ada kondisi batas, nilai c maupun len c itu kan sebenarnya kan nilai angka. Dia dalam bentuk variabel x maupun y. Seperti itu. Dan itu logaritma ya. Bu, nanya Bu, ini len sama log sama nggak Bu? Sama beda sama Bu ya? Bisa toh, len sama log. Soalnya ini Bu, kayak sama-sama gitu sifatnya. Log itu apa? Len itu seperti log kan? Ini enggak? Coba dicek. Len itu apa, log apa? Beda lah. Bener, kan kalau log A min B kan sama aja kayak len A min B, Bu. Iya, kalau sifatnya sifat. Kalau sifat-sifatnya kan sifat-sifat len sama log itu kan mirip. Sifat-sifat len itu kalian pegang ya, maksudnya saya nggak harus menjelaskan kenapa kok nilainya segitu gitu maksudnya. Jadi kalian nanti searching kalau len A plus B itu gimana, kalau len A min B itu menjadi apa, kemudian kalau len pangkat itu menjadi apa gitu. Kalau sama dengan log ya, log B pangkat A itu kan sama dengan apa gitu kan ada kan? Ada Bu. Sifat log itu kan ada. Jadi saya nggak harus menjelaskan detail sampai ke situ. Itu sudah pelajaran-pelajaran matematika dasar dan SMA harusnya udah dapet itu len log len itu. Ya, sampai di sini. Karena matematika teknik ya, karena matematika mungkin kalian nanti akan lebih banyak apa praktek juga. Jadi nanti mungkin 1 jam saya ngajar, kemudian 1 jam lagi kalian mengerjakan tugas. Jadi lebih praktisnya. Soalnya nanti juga nggak akan beda-beda jauh dengan yang dicontoh soal kok. Sudah sampai di sini. Kalau sudah bilang ya, nanti saya next pelajaran selanjutnya.
Ya, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut, saya stop screen untuk yang di sini. Oke, kemudian saya screen lagi. Kita ribet ya. Oke, kelihatan ya untuk yang kedua, untuk persamaan diferensial homogen. Kelihatan ya? Untuk PowerPoint-nya. Lihat. Oke. Jadi untuk persamaan diferensial homogen, di sini adalah suatu fungsi fxy dikatakan homogen derajat n bila ada suatu konstanta n sehingga untuk setiap parameter alfa menjadi fungsi apa ini? Theta ya? Apa? Gamma ya? Bukan, theta ya? Lambda. Lambda. Fungsi lambda x dan fungsi lambda y itu sama dengan lambda pangkat n fungsi dari x dan n. Itu untuk persamaan umumnya. Jadi ketika ada fxy itu sama dengan x kuadrat plus xy adalah fungsi homogen derajat 2 karena di sini kan ada x pangkat 2. Kemudian fxy tan x per y itu adalah fungsi homogen derajat 0 karena di sini tannya ini kan karena dia tangan x per y itu dia dalam bentuk nanti konstanta ya karena ketika dia x dan y ini dalam bentuk konstanta. Kemudian persamaan diferensial order 1 itu adalah pxy dx plus ky dy dikali dy sama dengan 0. Itu adalah untuk persamaan order 1. Kemudian dikatakan homogen jika p dan q keduanya berderajat sama. Jadi kalau p-nya berderajat 1 berarti v-nya harus berderajat 1. Itu dibilang homogen. Kemudian kalau misalkan x-nya derajat 2 berarti y-nya adalah berderajat 2. Makanya dia dibentuk homogen. Ketika satunya x-nya berderajat 1 dan y-nya berderajat 2, ketika p-nya berderajat 1 dan q-nya berderajat 2, dia tidak bisa diselesaikan dengan persamaan diferensial homogen. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Kalau homogen itu berarti dia mempunyai derajat yang sama. Kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3. Itu adalah derajat homogen yang sama. Kemudian persamaan diferensial ini dapat diselesaikan dengan substitusi. Jadi ketika ada persamaan diferensial homogen, cara penyelesaiannya adalah kalian harus mensubstitusi dengan nilai z sama dengan y per x. Sehingga nanti karena z sama dengan y per x, y-nya sama dengan z kali x, sehingga dy-nya menjadi x dz plus z dy. Dx, sorry. Jadi pahami ya di sini. Jadi kalau ada diferensial, kalau z dan x itu sama-sama fungsi, berarti otomatis dy sama dengan x dz plus z dx. Tapi misalkan kalau di sini ada z sama y sama dengan c kali x, c-nya berarti tinggal dy sama dengan c integral dx. Seperti itu ya, jadi pahami ya. Jadi kalau dua-duanya fungsi otomatis harus ditambahkan. Tapi kalau salah satu konstanta berarti konstantanya dikeluarkan, tinggal yang dalam bentuk fungsi dia yang diintegralkan. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa harusnya. Bukan suatu yang susah. Jadi nanti ketika ada homogen, otomatis cara menyelesaikannya itu sudah pakem. Jadi sudah pasti kalau ketika kalian ada homogen, otomatis untuk menyelesaikannya harus mensubstitusi nilai z sama dengan y per x. Sehingga dy sama dengan x dz plus z dx. Itu caranya. Itu yang harus kalian pegang. Ketika kalian mengetahui soal, oh ternyata ini adalah dia dalam bentuk homogen, otomatis setelah homogen kalian harus mensubstitusi nilai z sama dengan y per x. Kalau tadi yang pertama tadi adalah yang dia dalam bentuk apa namanya yang pertama tadi dapat dipisah, otomatis langsung bisa diintegralkan. Seperti itu ya untuk caranya. Kemudian untuk contohnya di sini ada cari penyelesaian umum persamaan diferensial dalam bentuk x plus y dx plus x dy sama dengan 0. Nanti di sini kan p-nya dalam bentuk p-nya dia adalah berderajat 1, kemudian y-nya di m-nya pv-nya juga dalam bentuk berderajat 1. Di sini ini anggap saja ini p, kemudian yang ini adalah m, q, berarti dia sama-sama berderajat 1 kan. Berarti ini kita bisa menyelesaikan dengan persamaan diferensial homogen.
Mungkin tadi gimana caranya? Berarti harus mensubstitusi nilai Z sama dengan apa? Y per X. Oke? Bisa dipahami ya? Kita mengerjakan contoh soal ini. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Mungkin dari sini. Intinya sih, yang penting ini yang harus ditulis ketika homogen Z sama dengan Y per X, kemudian Y sama dengan ZX, sehingga DY sama dengan X DZ plus Z DX. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke contoh soal. Soalnya kita next ya untuk tadi di page ketiga. Nggak bisa dia. Bentar saya close-nya. Nggak bisa ya. Close-in kali. Oke. Kita untuk penyelesaian tadi adalah kita disuruh mencari persamaan diferensial dari X plus Y dx plus X dy sama dengan 0. Ya kan? Kemudian tadi di sini, di sebelumnya kita ada fungsinya adalah ketika px dx dan py-nya dalam bentuk y. Berarti di sini langkah yang pertama yang harus kita selesaikan apa? Substitusi. Substitusi. Kita harus mensubstitusi nilai dari Z sama dengan Y per X. Sehingga didapatkan Y sama dengan Z kali X, ya kan? Berarti kita harus memasukkan semua nilai, berarti Y di sini harus kita masukkan dengan nilai Z kali X. Bisa dipahami ya? Di sini kan otomatis karena ini X plus ZX dikali DX ditambah X D apa? ZX. ZX. Ya kan? Kemudian di sini X plus ZX DX ditambah dengan apa? X dikali DZX itu berarti menjadi apa? Menjadi Z DX ditambah X DZ. Ya. Karena ini sama-sama fungsi, otomatis dia akan menjadi ini. Menjadi Z dikali DX ditambah dengan X kali DZ. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian di sini ada X, ini ada X, ini menjadi X-nya kalau dikeluarkan menjadi X 1 plus Z DX ditambah dengan X Z DX plus X DZ. Berarti ini tadi belum sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti kan di sini ada X, ada X. Berarti kan hilang kan X-nya. Berarti di sini akan tinggal persamaan 1 plus Z DX ditambah apa? Z DX ditambah X X DZ DZ. sama dengan 0, ya kan? Ya, Bu. Oke. Kemudian berarti nilai-nilai yang ada X-nya DX. ini ditambah, dijadikan 1. Berarti di sini akan menjadi 1 plus berapa? 2Z kan? 2Z. Karena ada Z dan Z. Dikali dengan DX ditambah dengan X DZ. X DZ sama dengan 0. Berarti kalau di sini ini tinggal diintegralkan. Z-nya harus dijadikan 1 ya? Berarti kan di sini kalian harus menjadikan ini Z dengan Z, X harus dengan X. Ya kan? Karena kalian nggak bisa kalau tidak menjadikan 1. Berarti kalau di sini kalau kalian bingung, biar nggak bingung itu adalah menjadi 1 plus 2Z dikali dengan DZ sama dengan min
X di Z. Kemudian di sini kalian bisa mengalihkan silang. Aduh, nggak bisa. Sebentar, lagi salah ini. 2Z dx sama dengan min, karena dia X di ruas kiri kan menjadi negatif. X dz, ya kan? Kemudian dikalikan silang menjadi apa? dx min dx per x. Min seper X dx ya. Sama dengan, kalau dikalikan ke sana menjadi dx dz per 1 plus 2z. 2Z. Oke. Berarti di sini tadi ada Min min seper apa tadi? Min seper x. Min seper X. Per X. X per dx. Nah, D enggak, Bu? min seper X dx sama dengan dz per 1 plus 2z. Ya kan? Z. Kalau dijadikan satu lagi kan menjadi dz per 1 plus 2z ditambah dengan dx per x ya. Sama dengan 0. Kemudian di sini kalian Per X. integralkan. Oke. Kalau ada integral, kalau tadi ada yang soal sebelumnya tadi, astagfirullahaladzim. Sebentar. Kalau kalian tadi sebelumnya ada dx 1 plus x itu menjadi ln 1 plus x, itu akan berbeda kasusnya ketika ada 2z di sini. Ada yang tahu ini hasilnya seperti apa? Kalau di persamaan ln-nya. Kalau ada integral dz 1 plus 2z itu menjadi apa dia? Nah, Bu. Ini, berarti kalau ada ini, khusus ini aja ya untuk yang ini. Integral dz per 1 plus 2z. Ini akan menjadi apa? Ini pasti ln ya. Pasti ln, karena seper. Ini 2 ini kan setengah. Dia akan keluar ke depan. Setengah ln 1 plus 2z ini akan menjadi ini. Jadi ketika ada dz 1 plus 2z itu akan menjadi setengah ln 1 plus 2z. Itu. Nanti kalian cari untuk sifatnya. Kemudian karena dia setengah di depan itu akan bisa ditulis menjadi ln 1 plus 2z pangkat setengah. Sifat-sifat ln dilihat nanti. Dicari dan dilihat untuk sifat-sifat ln. Iya, Bu, benar. Kenapa kok bisa kenapa bisa menjadi setengah ln 1 plus 2z? Itu ada. Kalau ada 1 per C plus AX dx itu akan menjadi ln 1 per C plus AX dx itu akan menjadi apa, itu ada di sifat lainnya. Ya, jadi ini untuk DC 1 DC per 1 plus 2Z itu akan menjadi setengah ln 1 plus 2Z. Kemudian karena dia setengah itu akan menjadi ln 1 plus 2Z pangkat setengah di situ. Bisa dipahami ya? Oke, Bu. Jadi di sini kita lanjut. Berarti tadi kan ada integral dz 1 plus 2z, ya kan? Sama dengan integral dx plus integral dx plus x sama dengan 0 di sini. Oke. Sampai di sini berarti kalian tadi ketemu di sini adalah ln dari sini ya. Ini penjabarannya. Ln 1 plus 2z pangkat setengah plus kalau dx tadi ln setengah x, ln seper x, dx menjadi apa? Ln X. Ln x menjadi ln x. Ini karena c kita anggap ln c juga. Berarti di sini
dari ini ada ln A plus B itu menjadi apa? Ln A kali B. Kalau ada ln A plus ln B itu sama dengan ln A Kali B. kali B. Berarti ini menjadi ln 1 plus 2Z pangkat setengah dikali dengan X. Benar? X. Benar, Bu. Nah, sama dengan ln C, ya kan? Berarti ln-nya ini dicoret menjadi 1 X plus 2Z pangkat setengah kali X. dengan C. Sebentar. Setengahnya kurang ke atas. Kali X sama dengan C, ya kan? Kemudian di sini Z-nya tadi itu menjadi kalau kalian berarti kan di sini kalian bisa menuliskan dalam bentuk Akar. X kali akar 1 1 plus 2Z. 2Z sama dengan C. Benar? Berarti X-nya Benar, Bu. sama dengan C plus 1 1 plus 2 kali Z-nya tadi nilainya adalah Y per X. Y per X. Y per X. Y per X. sama dengan C di sini. Oke, ini X-nya. Kalau kalian mau mencari Y, ya sudah dicari. I-nya berapa, C-nya berapa. Kalau mau simpel seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Bu, Dicatat dulu. Yang page sebelumnya tadi, Bu. Page sebelumnya dicatat ya. Ini. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Nah, dicatat dulu. Saya tahu itu. Itu X bisa hilang kenapa ya? Sudah? Bu, itu kok X-nya bisa hilang, Bu? Sebentar. X yang mana? Yang Ibu coret itu. Yang saya coret. Karena ada X. Di sini kan dia ada X sama X. Di sini ada X. Di sini ada X. Kenapa kita coret? Kan Kok dia ada 2 bisa X kan? Hah? Ya, kok bisa coret, Bu? Kalau ada X yang sama kan dia bisa dicoret. Untuk Kan kalau berbeda ruas, Bu, yang bisa dicoret itu. Iya, beda ruas. Karena kan di sini kan dia 0, makanya dia bisa dicoret. Ya. Mungkin mudahnya itu dibagi dengan X ya, Bu. Semuanya dibagi dengan X gitu. X. Oh, I see, Bu. Oke. Oke, Bu. Dibagi dengan X, dia kan akhirnya kan kecoret semua. Karena di sebelah kanannya kan dia 0, makanya dia nggak ngefek di situ. Iya, Bu. Bingung tadi soalnya.
di absen saya cuma berapa ya? Cuma berapa orang ya? Saya tadi bilang 27 ya. Ini berarti tambahan yang Dewi ya, Wi? Tambahan tingkat 4 ya? Dewi ya? 1. Nah, dua. Dewi sudah Berapa? konfirmasi ke pembimbingnya? Ada apa enggak namanya? Tak ceknya sebentar ya. Semoga tidak menghalangi. Untuk ini 27 loh absennya. Siapa yang belum ya? Tak bacain ya. Dewi, Seren, Agus Arianto, Ahmad Muktafiin, Ahmad Zahrani, Ari Pratama, Arvin, Deslita, Fitri, Hafiz, Ilma, Jededia, Jovita, Leonardo, Martina, Ibnul, Alfaris, Muhammad Alfaris ya maksudnya, Muhammad Farhan, Nova, Sylvia, Rakel, Rani, Samesela, Siti Darun, Teguh, Filia, Yohana, Yusuf. Yang belum siapa? Yang namanya nggak ada siapa? Siapa, Dek? Dia memang bisa tuh. Dari nama yang tak sebutkan tadi yang belum ada siapa? Karena kan di sini yang masuk 29. Kemudian di absen saya kan 27, 27 tambah 1 kan 28, harusnya masih ada 1 orang yang belum. Saya kan nggak ada. Saya kan ada nggak sih? Saya kan nggak ada. Siapa namanya yang belum tak sebut loh ya? Kalian pastikan lagi untuk FRS ke dosen walinya. Takutnya kalian belum di-approve. Ini sudah, mau next page. Next, Bu. Ini Alfaris ada 2 ya, Alfaris sih. Iya Bu, ada 2. Soalnya yang di laptopnya ganggu Bu pakai jaringan PEM. Buat cadangan masuk 2 lewat HP. Oh, oke. Berarti benar ya 28 ya? Iya Bu. Oke, kalau sudah saya next page ya. Iya, Bu. Oke, next page. Gimana harus kerja, Pak? Iya, ya. Iya.
Nanti kalau sudah selesai, kalau sudah saya kasih tugas ya, tugas 2 nanti dikumpulkan nanti sore atau besok pagi lah. Besok pagi nggak apa-apa, nanti Ibnul dikolek jadi satu ya, nanti di email ke saya bareng-bareng ya Nul. Siap, Bu. Bu, kalau bentuknya gini, Gimana Pak Farhan? kalau ini hasil akhirnya tuh nyari X atau Y atau sampai situ aja, Bu? Sampai kayak punya Ibu ini. Enggak apa-apa, sampai di sini nggak apa-apa. Kalau kalian mau mencari Y juga X juga nggak apa-apa. Berarti kalau X kan tinggal X sama dengan C per akar 1 plus 2 Y per X. Atau kalian jadikan satu, kalian selesaikan juga nggak masalah. Oke, Bu. Sebenarnya kan kalau dia dalam bentuk C itu kan kita belum mempunyai kondisi batas saja kan. Kalau sudah kondisi batas otomatis ya sudah ketemu nanti nilainya. Kalau nyampe sini aja bener, Bu ya? Tetap. Benar, sudah benar. Oke, Bu. Oke, sudah selesai? Yang lain sudah? Kalau sudah saya next page ya. Jadi nanti diselesaikan untuk soalnya. Jadi untuk cari PD-nya, cari penyelesaian. Jadi diselesaikan untuk dua tugas ini. Yang pertama adalah 1 plus Y dx plus X plus 2Y dx sama dengan 0. Yang kedua adalah Y min X dx plus X plus Y sama dengan 0. Jadi kalau yang sini kan dia dalam bentuk apa tadi? Homogen. Yang sini dia ada, ini homogen. Ini berarti bisa dapat dipisahkan, langsung bisa diselesaikan. Kalau homogen tadi harus dalam bentuk Z sama dengan Y per X. Ya.
Bu, berarti yang satu itu pakai penyelesaian yang dapat dipisah, terus yang dua yang homogen ya, Bu? Iya, yang satu itu kalian bisa dengan cara dapat dipisah, yang dua dengan homogen. Kalau sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.